Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, kembali lagi bersama saya Tiara Baginda Maharani atau yang biasa disapa dengan Tiara akan menemani Sobat Pratama dalam sesi tanya jawab dari lanjutan webinar sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2021 dengan judul Tips and Trick Membuat TP Doc 2020. Bagi Sobat Pratama yang belum sempat menonton video tersebut atau ingin mengulang kembali, jangan khawatir karena kami telah mengunggah video tersebut di kanal YouTube Pratama Indomitra tentunya, dengan link tersebut sudah tersedia di description box di bawah video ini. Tanpa perlu berlama-lama, kali ini saya sudah bersama dengan pembicara webinar tersebut sekaligus CEO dari PT Pratama Indomitra Konsultan, Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono AKCA MBA atau yang biasa disapa dengan Pak Pri. Assalamualaikum Pak Pri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mbak. Gimana Mbak? Alhamdulillah baik ya Pak. Siap saya. ya? Oke, ya. siap. Ya Pak, di sesi webinar kemarin sudah ada sekitar 11 pertanyaan yang menunggu untuk dijawab nih Pak. Oke, ya. Mohon izin untuk mulai ditanya ya Pak. Ya, saya izinkan. Terima kasih Pak. Soalnya kalau nggak saya izinkan nggak bisa. Iya Pak. Oke, silakan. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Wilis Wulandari dan Bapak Iman Budiman. Pertanyaannya, Pak Pri, dari mana kami bisa mendapatkan database eksternal yang komersial? Pertanyaannya serupa, mengenai data pembanding eksternal dapat di-download atau bagaimana? Terima kasih Pak Pri. Baik, Pak Iman Budiman dengan Ibu Wilis Wulandari. Bu Wilis ya? Iya. Oke, Pak Iman Budiman dan Bu Wilis, data pembanding eksternal ini memang terbatas. Kalau data pembanding eksternalnya berupa bunga, itu bisa di-download di internet. Bisa suku bunga BI, bisa juga Cibor, Libor, kemudian Sibor, jadi suku bunga antar bank di Jakarta, London, Libor atau Singapura tuh. Kemudian, nah kalau data pembandingnya itu misalkan laporan keuangan, itu memang terus terang terbatas. Karena apa? Di Indonesia itu belum ada kewajiban bagi perusahaan-perusahaan non TBK menyampaikan laporan keuangan ke publik. Kalau perusahaan TBK ada. Jadi terpaksa memang data pembanding eksternal seringkali mengacu ke database komersial yang dijual oleh penyedia data. Contoh yang memang Pratama Indomitra pakai adalah database Oriana. Ada Oriana, ada Amadeus, ada Orbis, ada Osiris ya. Ini database yang disediakan oleh penyedia data komersial. Memang berbayar dan mahal. Itu. Kemudian ada juga royalty stat, ini untuk royalty. Ada juga nanti dari S&P, ada dari Bloomberg, mereka menyediakan data. Dan itu memang harus beli. Jadi terpaksa memang pilihan bagi perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan database komersial, kalau nggak punya anggaran besar agak repot. Kalau perusahaan besar oke, bisa beli karena harganya yang miliaran, gitu ya. Terus caranya gimana? Nah caranya memang ada sebagian konsultan, termasuk Pratama Indomitra ini menyediakan data pembanding yang memang sudah diolah. Jadi Pratama Indomitra tidak menjual data, tapi Pratama Indomitra mendapatkan penugasan untuk mengolah data pembanding. Jadi Pratama punya salah satu database ya, namanya Oriana, Pratama langganan. Nah kemudian kalau ada perusahaan butuh, Pratama olah data, sehingga Pratama membantu untuk mencari data pembanding terpilih. Sebetulnya nggak cuma Pratama, banyak konsultan pajak yang memang sudah punya langganan khusus. Kenapa Oriana? Ini Oriana memang salah satu produk yang dijual oleh Bureau van Dijk. Bureau van Dijk itu BVD. Kantor pusatnya di Belgia, tapi punya kantor perwakilan di Singapura. Sebenarnya ada banyak yang lain. Kenapa kita pilih itu? Karena memang DJP melanggan juga
DJP langganan juga database. Ada Orbis, ada Oriana. Oriana itu Asia Pasifik. Data pembanding untuk perusahaan-perusahaan Asia Pasifik. Memang rata-rata bukan perusahaan Indonesia. Ada perusahaan Indonesia biasanya tipikal. Nah, kalau Osiris ya, itu database pembanding, ya database perusahaan-perusahaan untuk TBK seluruh dunia. Orbis ini database global dari manapun. Nah, kalau misalkan Amadeus khusus Eropa. Jadi memang macam-macam ini. Itu gitu Mbak. Ya, data pembanding eksternal. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Bapak Rizky Dharma. Assalamualaikum Pak Pri, saya ingin bertanya. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, apa saja vendor yang dapat menyediakan data komersial dan pembanding untuk penyusunan Tipidok? Yang kedua, berapa estimasi biaya yang harus dianggarkan atas langganan layanan aplikasi data pembanding? Yang ketiga, apakah ada bentuk kerjasama dengan kantor Bapak perihal pencarian data pembanding tersebut? Baik, Pak Rizky ya, vendor banyak, tapi memang terus terang yang Pratama Indo Mitra lakukan kerjasama itu ada Biro Van Dijk, BVD tadi ya, dia menyediakan jasa Oriana. Kenapa Pratama Indo Mitra pilih Oriana? Karena memang untuk Asia Pasifik. Kemudian Pratama Indo Mitra juga langganan royalti. Jadi dari royalti start. Ini juga database khusus royalti dari penyedia jasa royalti start. Ada juga KT Mine, ya KT Mine, KT Mine. Ini juga database untuk royalti. Jadi memang macam-macam nih vendornya. Ada yang dari S&P, Standard & Poor's, ada juga Bloomberg. Jadi memang ada beberapa yang kita bisa pilih. Cuman yang sering di Indonesia pakainya tadi Oriana. Kemudian biayanya terus terang tergantung paket. Tergantung paket dan tergantung negosiasi. Yang jelas pakai euro. Belinya pakai euro. Masalahnya kalau euronya meningkat, rupiah menurun kan euronya meningkat ini. Nah, ini perlu negosiasi biayanya. Memang jadi kita Pratama Indonesia pernah ditawarin, tapi nggak tahu sekarang ya. Yang jelas memang langganan karena rutin gitu. Itu tergantung dari negosiasi dengan account officer di Oriana. Bentuk kerjasamanya ya, memang terus terang ini juga Pratama Indonesia mencoba untuk bisa mengatasi masalah-masalah wajib pajak, termasuk masalah-masalah yang dihadapi oleh konsultan yang belum mampu beli. Sehingga memang Pratama Indonesia juga mengajak kerjasama dengan konsultan-konsultan pajak. Kalau mereka punya klien Tipidok, tangkep, kemudian mereka subkon ke Pratama Indonesia kalau ada pengolahan database eksternal menggunakan pendekatan margin, ya profit level indikatornya pakai margin. Nah, bisa juga si wajib pajaknya sudah punya kemampuan membuat Tipidok, nanti khusus data pembanding komersial, nah itu bisa beli sebenarnya bukan beli ya, jadi kami membantu pengolahan database dengan kriteria-kriteria apa saja, nanti kemudian kami masukkan, panggil database, karena ini web-based software, pakai TP Catalyst, panggil, nah kemudian bisa diolah jadi tinggal ditempel di laporan Tipidok. Demikian Pak Rizky ya Mbak. Ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Bapak Ibrahim. Pak Pri, apakah benar perusahaan fully fledged tidak boleh dijadikan pihak yang diuji? Bagaimana jika memang transaksinya dengan pihak yang menjalankan fungsi lebih rumit? Oke, ini dari Bapak Ibrahim. Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim ini memang sebetulnya tested party, pihak yang diuji itu adalah yang less kompleks, yang kompleksitasnya lebih rendah. Jadi kalau ada transaksi PTA, PTB kita lihat yang lebih rendah. Nah, kompleksitasnya ya, silakan pilih, itu judgement silakan pilih di situ. Nah, kemudian kalau sudah perusahaan fully fledged manufacturing kan berarti fungsinya lengkap. Kalau fungsinya lengkap ini otomatis ya paling banyak itu metodenya TNMM. Kenapa?
Kan bisa jadi transaksinya dipengaruhi oleh harga jual karena afiliasi. Biayanya ada di HPP, ada di OPEX. Nah, ini kan otomatis ini ada hubungan istimewa, ada hubungan istimewa. Nah, kita harus memilah nih. Nah, memilah ini jadi biasanya dipilah menjadi 4 kelompok. 2 kelompok utama adalah barang dan jasa. Barang ini dibagi 2, barang berwujud, barang tidak berwujud. Jasa ini dibagi 2, jasa keuangan dan jasa selain keuangan. Yaitu yang dianalisis masing-masing, gitu Mbak. Jadi kalau misalnya ada transaksi banyak ya terpaksa tuh database-nya nggak cuma database dari TNM, tapi royaltinya kena, bunganya kena, artinya harus diolah, harus dianalisis dan dicari pembanding, gitu Mbak. Baik. Selanjutnya dari Bapak Hari, Pak Pri, saya ingin bertanya, untuk penggunaan data pembanding tahun 2020, apakah boleh tetap menggunakan multiple years pada penggunaan metode TNMM? Multiple years itu silahkan digunakan atau tidak. Kalau digunakan berarti bisa menambah. Jadi kita punya keyakinan dengan multiple years, data pembanding multiple years itu bisa meningkatkan keandalan, meningkatkan tingkat kesebandingan. Nah, misalnya perusahaan kita rugi, tapi tahun-tahun sebelumnya enggak. Nah, ini kan berarti harus pakai data pembanding yang 3 tahun, karena paling tidak rugi ini kenapa? Rugi ini bisa jadi karena memang kayak force majeure sekarang nih. Itu berarti data pembanding bisa diperpanjang tuh, bisa 5 tahun. Terus bisa jadi transaksi kita berkaitan dengan transaksi tahun sebelumnya. Karena transaksi memang kayak proyeknya lebih dari setahun. Nah, ini kan berarti harus menggunakan data pembanding multiple year. Demikian. Baik, terima kasih Pak Pri. Selanjutnya dari Bapak Hafiz Aspahani. Izin bertanya Pak Pri, ada transaksi jasa dari anak ke induk perusahaan. Pihak yang diperiksa induk karena anak baru berdiri. Pertanyaan saya, yang pertama, lebih baik tested party-nya siapa? Yang kedua, paling tepat menggunakan metode apa? Yang ketiga, induk dan anak sama-sama WP dalam negeri dan sama-sama untung. Ada keterangannya, pembanding internal tidak tersedia di tahun bersangkutan. Nilai transaksi tidak signifikan, jadi cost and benefit-nya tidak sepadan jika membeli database. Alternatif yang tersisa apa ya Pak untuk dijadikan pembanding? Terima kasih atas penjelasan. Yang kedua apa tadi Mbak? Yang kedua yang dari pembanding internal tidak tersedia. Okay. Ya, tidak tersedia. Ya, yang jelas tested party dari transaksi induk dan anak, pilih mana yang kompleksitasnya lebih rendah. Ya, saya nggak bisa menentukan, tapi ini tergantung nih, bisa induk bisa anak. Karena ini kan Pak Hafiz nggak menjelaskan ini transaksi apa ini ya, ya kan? Transaksi afiliasinya nggak ada, ya nggak ada. Jadi yang saya nggak bisa menentukan apakah tadi ada barang jasa, barang berwujud, barang tidak berwujud, jasa keuangan, jasa selain keuangan, itu ya. Nah, kemudian kalau nggak ada data pembanding internal, ya data pembanding eksternal. Kalau memang gede, nah caranya tadi, jadi memang kayak Pratama Indomitra menyediakan data pembanding. Caranya adalah misalkan wajib pajak atau konsultan ini memang akan ngasih data, misalkan sudah ada kerjasama, ngasih data sesuai dengan yang kita butuhkan untuk kita masukkan sebagai parameter di TV Katalis. Kita masukkan di situ input, nah barulah kemudian nanti dapat, baru kita manual search. Ketemu angka misalkan 50, kita cek satu-satu. Nah dari situ nanti ada yang kita reject, alasannya apa, harus dijelasin. Kita terima, kita pisahkan, yang kita reject semua harus kita jelaskan alasannya apa. Sehingga misalkan dari 50 ketemu 20. Barulah kemudian yang 20 ini kita analisis menggunakan pendekatan, terserah, pendekatan misalkan gross profit margin atau pendekatan net margin. Net marginnya juga mau apa? Return on sales, laba neto dibagi penjualan atau laba neto dibagi total biaya. Nah itu macam-macam. Jadi memang ini perlu judgement.
Tapi paling tidak yang ketiga ini Pak Hafiz ya, ya memang Pratama Indra menyediakan database pembanding. Ya biasa memang kami memberikan pricingnya sekitar 30 juta. Jadi datanya sudah sudah diolah, sudah matang lah, tinggal dipakai. Demikian. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Bapak Augie Nugraha. Saya ingin bertanya, apakah Pak Pri pernah menggunakan metode Profit Speed Method atau PSM? Jika iya, bagaimana cara pengaplikasiannya? Terima kasih. Baik Pak Augie, Profit Split Method belum pernah saya lakukan. Bahkan OECD sendiri mengatakan ini dipakai kalau integrated. Jadi integrated function. Artinya perusahaan afiliasi ini sama-sama menjalankan fungsi yang sama. Jadi akhirnya tinggal kumpul bareng dibagi-bagi. Nah itu terus terang the most indirect method. Jadi metode yang paling tidak langsung karena pakai asumsi. Asumsinya apa? Dia melakukan apa, menciptakan suatu nilai, value creation-nya apa, nanti dia dialokasikan. Itu teorinya, tapi prakteknya OECD sendiri mengatakan itu sulit. Gitu Mbak. Ya. Baik Pak. Selanjutnya dari Dr. Wagimin Husli Senjaya CPA. Izin bertanya Pak Pri, pada penghasilan yang diperoleh dari konsinyasi, menurut Bapak, apa metode Tipidok yang cocok? Terima kasih. Konsinyasi itu fee ya, consignment fee. Kalau benar loh, soalnya kadang-kadang ngomongnya konsinyasi, ternyata bukan. Kalau bicara konsinyasi pasti dapatnya, ini kan istilahnya gini, konsignor, pemilik barang, nitip ke konsignee. Tolong konsignee jualkan. Barang terjual, nanti si konsignee-nya dapat fee, namanya consignment fee. Kalau kayak gitu bisa digunakan pendekatan resale price. Harga jualnya berapa, biasanya kan dia dapat margin. Dapat margin 10% dari harga jual. Nah ya sudah. Nah gitu berarti salah satu contohnya adalah resale price, demikian. Oh, resale price. Oke Pak. Selanjutnya dari Ibu Mari. Pak Pri. Mari apa Mary? Mari, M-A-R-I. Oh gitu ya. Ya. Oh, oke. Pak Pri, terkait pinjaman tanpa bunga antar grup, persyaratannya diatur di mana? Terima kasih. Oke, Bu Mari, silakan cek di pasal 12 PP 94 2010. Itu aja. Jadi pasal 12 PP 94 2010. Nanti mungkin perlu di ini ya, ditulis di apa Pak Tim ya, PP 94 2010 pasal 12. Silakan lihat, di situ ada 4 syarat. Yang meminjamkan harus induk ke anak. Induk lender, anak borrower. Syaratnya itu. Nah, syaratnya ada 4. Yang pertama, duitnya milik induk, bukan duit pinjem. Yang kedua, induk memang nggak rugi. Yang ketiga, modal sudah di-store penuh di anak. Nah, yang keempat, perusahaan ya, anak ini dalam kesulitan likuiditas. Syarat ini harus terpenuhi semua. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Pri. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu Ceta Airlangga. Transaksi Tipidok apakah akumulasi grup? Enggak, per transaksi afiliasi. Cuma nanti metodenya diterapkan mungkin untuk laporan keuangan masing-masing wajib pajak. Demikian. Ya. Selanjutnya dari Ibu Eni Dwi dan Ibu Tatap Maria. Tipidok ini tidak semua konsultan bisa membuatnya. Pak Pri, kapan mengeluarkan buku tentang Tipidok dan contoh-contoh tentang Tipidok? Juga kelas khusus Tipidok untuk konsultan yang belum paham. Terima kasih Pak Pri, salam sehat selalu. Baik ya. Ya memang dulu tahun 2017-18 ini Pratama rutin tuh ngadain Tipidok. Rutin. Karena kemudian ya waktu itu saya merasakan teman-teman udah banyak. Saya sering ngisi tuh, hampir tiap bulan ada. Ya nanti memang kalau buku sedang saya siapkan ya. Buku Tipidok berdasarkan pengalaman selama ini. Pratama melakukan ada 600 wajib pajak yang kita buatkan laporan Tipidok. Nanti bisa kami ya kita buatkan buku. Jadi memang buku ini perlu waktu khusus ya untuk nyusun untuk ini karena
Ya buku saya biasanya saya coba tebel untuk referensi gitu. Oke, doakan aja Bu Eni ya dan Bu Tatap Maria ya untuk bisa tetap saya semangat nih untuk nulis buku. Demikian. Tapi kalau training-training boleh nanti bisa kami adakan ya training-training TV Doc untuk penyusunan. Oke, ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Bapak Sofyan. Assalamualaikum Pak Pri, mohon izin bertanya. Di rumah sakit terdapat dokter spesialis berpraktik yang juga berstatus sebagai pemilik. Tarif dokter spesialis secara umum berlaku dengan dokter praktik lainnya. Namun, dalam pembagian atau sharing pendapatan, dokter juga pemilik terhadap perlakuan yang berbeda. Terdapat perlakuan yang berbeda. Jika dokter lain sharing pendapatannya 70/30, di mana 30% sebagai share untuk rumah sakit tersebut, namun dokter pemilik sharingnya 90/10, di mana 10%-nya untuk RS. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan dalam laporan keuangan sementara dalam laporan keuangan dibuat list dokter afiliasi? Apakah sudah benar melakukan hal tersebut pada CALK? Terima kasih. Baik, Pak Sofyan, ini memang cara pembagiannya menggunakan pola bagi hasil. Bisa 70/30, bisa 80/20, bisa 90/10, yang sedikit untuk rumah sakit. Tergantung dari tingkat spesialisasi. Semakin jarang, semakin langka, bisa 90 dapatnya. Tapi tetap dalam laporan keuangan, dokter itu dianggap pegawai rumah sakit. Sehingga pembagiannya ya tinggal itu misalkan ya honor dokternya 1.000, kemudian honor dokter dari siapa, jasa dokter istilahnya ya. Jadi katakanlah pasien bayar jasa dokter 1.000. Nah berarti rumah sakit akan mencatat pendapatan 1.000. Tapi nanti biayanya yang dikeluarkan rumah sakit berapa? Kalau memang dokternya dapat 80. Biasa normal 80. Tapi PPh 21-nya dihitung dari 1.000. Bukan dari 80% alias 800, enggak. Cuman nanti dikali 50% dulu. Jadi masalah catatan laporan keuangan ini ya normal aja. Jadi biaya ke dokternya berapa? Ya tadi 80/20, dokternya 800. Kalau 70/30, dokternya 70%, 700. Ya, 1.000-nya pencatatan di rumah sakit sebagai pendapatan jasa dokter. Tapi pola bagi hasilnya seperti itu. Jadi artinya pendapatan rumah sakit 1.000, keluarin 800. Cara ngitung pajak 21-nya dari 1.000. Ya. Oke, baik Pak Pri. Ini merupakan pertanyaan terakhir yang di tangan saya. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Pri yang sangat bermanfaat untuk saya. Ini terakhir? Iya. Oh, kirain masih ada. Udah. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Pri atas penjelasannya yang sangat bermanfaat tentunya untuk saya pribadi, para penanya, dan Sobat Pratama semuanya. Baik, Sobat Pratama, saya ingin mengingatkan kembali agar terus mendukung kanal YouTube Pratama Indomitra dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami yang tidak kalah bermanfaat lainnya. Akhir kata, saya Tiara mohon undur diri. Terima kasih telah menonton video kami. Salam sehat dan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.